Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika dengan sesi akuntansi. Kali ini bersama saya Rudiansyah. Masih dalam program yang sama, Smart School, Smart Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart School. Dalam pembelajaran kita kali ini, tentu di awal saya ingin menyampaikan semoga sahabat Smart School beserta ibu dan bapak guru hebat di sekolah masing-masing dalam keadaan sehat dan tentu tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita dengan materi akuntansi ini pada topik jurnal penyesuaian. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai jurnal penyesuaian, kita repetisi, kita flashback dengan materi kita sebelumnya, bahwa dalam tahapan akuntansi pengiktisaran, summarizing, ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Pertama, neraca saldo. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga tentunya adalah kertas kerja yang biasa pula disebut sebagai neraca lajur. Sahabat Smart School, pembelajaran kita kali ini hanya membahas pada poin kedua, yakni jurnal penyesuaian sebagai kelanjutan pembahasan jurnal penyesuaian sebelumnya. Sahabat Smart School, ya, jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries. Ya. Sebelum itu kita ingatkan kembali akun tertentu yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Dalam hal ini ada 7. Ya, 4 diantaranya telah kita bahas pada pembelajaran kita sebelumnya. Yang pertama adalah perlengkapan. Dan yang kedua adalah aset tetap berwujud. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Dan yang keempat adalah beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang kelima, akun yang membutuhkan penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka. Dan yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Terakhir, akun yang ketujuh yang membutuhkan penyesuaian adalah kerugian piutang. Namun dalam hal ini, pertemuan kita kali ini akan membahas kelanjutannya, yakni akun yang kelima, 6, dan 7. Akun pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan tentunya kerugian piutang. Inilah sahabat Smart School yang akan menjadi fokus pembahasan kita
bagaimana melakukan penyesuaian terkait dengan akun tersebut. Sahabat Smart School, yang pertama adalah bagaimana penyesuaian pendapatan diterima di muka. Ya, tentu penting untuk kita pahami juga. Kalau sebelumnya kita mengenal akun beban yang dibayar di muka, ini pendapatan diterima di muka. Diterima di muka, sahabat, bukan bermakna bahwa diterima di wajah, ya, tapi di awal kontrak kerjasama kita. Pendapatan yang diterima di muka dapat dinyatakan sebagai utang atau pendapatan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan dengan dua metode, yakni tentu metode utang dan metode pendapatan. Jadi ada dua metode. Nah, kalau sebelumnya kita untuk penyesuaian perlengkapan dan beban yang masih harus dibayar atau beban yang diterima di muka, itu kita mengenal dua metode juga, yakni metode harta dan metode beban. Dalam pendapatan yang diterima di muka, kita juga mengenal dua metode, namun metodenya berbeda, yakni metode utang dan metode pendapatan. Sesungguhnya metode utang ini juga adalah metode neraca, sama dengan metode harta. Ya. Sedangkan metode pendapatan ini juga metode laba rugi, ya, sama dengan metode beban. Tetapi untuk membedakan antara metode harta, metode beban, dan metode utang dan metode pendapatan, maka di sini kita akan lihat bagaimana perbedaan antara keduanya. Sahabat Smart School, kalau kita perhatikan matriks berikut ini, maka metode akan dibagi menjadi dua, yakni metode utang dan metode pendapatan. Tentu pembuatan ayat jurnal penyesuaian yang kemudian dituliskan dalam jurnal penyesuaian ini sama, tetap bersumber pada neraca saldo. Benar sekali, bersumber pada neraca saldo. Nah, kapan kita menggunakan metode utang? Ya, kalau di neraca saldo muncul akun pendapatan diterima di muka. Sahabat Smart School, ceritanya begini. Kita minta menerima sejumlah uang yang kemudian kita klaim sebagai pendapatan untuk sebuah kontrak kerjasama. Tetapi kita belum menyelesaikan kontrak tersebut. Pekerjaan tersebut belum kita selesaikan. Uangnya sudah kita terima. Maka sesungguhnya kita punya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kewajiban menyelesaikan pekerjaan itulah yang kemudian dimaknai sebagai utang tentunya. Ya. Ingat, bahasa lain dari utang adalah kewajiban atau liabilitas. Ketika di neraca saldo muncul akun pendapatan diterima di muka dengan posisi kredit, sebagaimana saldo normalnya pendapatan, ya ingat, pendapatan saldo normalnya di posisi kredit. Jadi ketika dia bertambah pun dia tetap di kredit. Maka ketika kita menemukan di neraca saldo akun pendapatan diterima di muka, itu bermakna kita akan menggunakan metode utang. Namun ketika di neraca saldo muncul akun pendapatan titik-titik. Ya. Pendapatan titik-titik ini apa maksudnya? Nah, pendapatan yang diterima di muka sama dengan beban yang dibayar di muka. Ada 3 hal yang biasanya terkait. Pendapatan iklan, pendapatan sewa, pendapatan asuransi. Jadi ada 3 hal kegiatan dalam akuntansi yang kemudian dapat menjadi pendapatan diterima di muka, yakni asuransi, asuransi, sewa, ya sewa benar sekali, dan juga tentu iklan. Jadi inilah 3 yang kemungkinan menjadi pendapatan diterima di muka.
sahabat Smart School, lantas bagaimana membuat ayat jurnal penyesuaiannya? Ya, atau biasa kita singkat AJP. Sama dengan metode-metode sebelumnya yang telah kita bahas, apakah itu metode harta maupun metode beban. Nah, namun dalam hal ini kondisinya terbalik. Ketika pendapatan diterima di muka, dalam saldo normalnya di neraca saldo berada di posisi kredit, maka ayat jurnal penyelesaiannya akan kita pindahkan pencatatannya di posisi debit. Ya. Seperti ini. Pendapatan diterima di muka menjadi debit. Pasangannya dari mana? Ya, lagi-lagi seperti pembahasan kita sebelumnya, menemukan pasangan akun dari tetangga. Ya. Kita ambil akun tetangga, yakni pendapatan. Pendapatan kita simpan di posisi kredit sebagai pasangan dari pendapatan diterima di muka. Ya. Nah, di sini pendapatan diterima di muka tergantung dari jenis pendapatannya. Jadi kalau dia sewa, maka kita sebut sewa diterima di muka. Kalau pendapatan itu dari iklan, maka kita sebutnya atau kita membuat akunnya iklan diterima di muka. Kalau misalnya dia adalah pendapatan yang diperoleh dari polis asuransi atau premi asuransi, maka tentunya kita menyebutnya asuransi diterima di muka dan kemudian pendapatan asuransi sebagai pasangannya. Ingat, konsistensi pasangan yang sejenis. Kalau sewa diterima di muka, tentu pasangannya adalah pendapatan sewa. Kalau misalnya iklan diterima di muka, tentulah pasangannya adalah pendapatan iklan. Benar sekali, ya. Sahabat Smart School, kita lanjut dengan metode kedua. Metode kedua, metode pendapatan, ketika kita menemukan di neraca saldo akun pendapatan berada di posisi kredit. Nah, kita akan membuat AJP-nya dengan memindahkan posisi pendapatan yang tadinya di neraca saldo berada di posisi kredit, kita alihkan ke posisi debit dengan nama pendapatan yang sesuai. Kalau dia adalah pendapatan sewa, ya kita tuliskan pendapatan sewa. Kalau dia bersumber dari iklan, kita masukkan sebagai pendapatan iklan. Dan pasangannya juga harus sama sejenis. Ya. Dalam hal ini pasangannya kita ambil dari tetangga. Pendapatan diterima di muka untuk posisi kredit. Tentu akunnya disesuaikan. Kalau di debit adalah pendapatan sewa, maka di kreditnya adalah sewa diterima di muka. Kalau di debitnya adalah pendapatan iklan, maka tentu pasangannya di kredit adalah, ya, pasangannya adalah benar sekali. Pendapatan diterima di muka menjadi iklan diterima di muka kalau pendapatan iklan. Sahabat Smart School, lantas bagaimana menghitung nilainya? Nilai yang akan kita masukkan dalam catatan jurnal penyelesaian. Ya. Kalau kita menggunakan metode utang, ya, tentulah tidak mungkin kita menggunakan diksi utang yang sudah diterima atau apa, ya, seperti dengan pendekatan harta. Tetapi dalam hal ini kita menggunakan istilah pendapatan yang sudah jadi pendapatan, ya. Ya, atau utang yang sudah jadi pendapatan. Nanti kita pahami apa itu, ya. Sedangkan kalau untuk pendapatan, nilai yang jadi utang. Jadi kalau utang, nilai yang sudah jadi pendapatan, sedangkan kalau pendapatan, nilai yang masih jadi utang. Ya. Artinya apa? Nilai yang masuk dengan pendekatan utang adalah nilai pekerjaan yang sudah kita laksanakan atau kewajiban yang sudah kita tunaikan. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan pendapatan, nilai yang belum kita kerjakan atau nilai yang belum kita selesaikan sebagai kewajiban kita dalam kontrak kerjasama. Mari kita lihat contoh perhitungannya.
penyesuaian pendapatan diterima di muka dengan metode pertama, metode utang. Ya. Misalnya, perusahaan periklanan menerima jasa iklan 10 kali tayang dengan nilai kesepakatan kontrak, ya, nilai jasa dibayar di muka. Ya. Nah, kemudian sampai dengan 31 Desember baru 7 kali tayang. Dari total kontrak kita 10 tayang. Saldo yang terdapat pada iklan dibayar di muka berada pada posisi kredit sebesar, ya berapa ini? Sebesar berapa? Di neraca saldo, lihat di neraca saldo nilai kontraknya sebesar, ayo berapa? Sahabat Smart School, sebesar 4 juta rupiah. Benar sekali, sebesar 4 juta rupiah sebagai nilai kontraknya untuk 10 kali tayang. Nah, pendapatan diterima di muka dengan metode utang. Kita selesaikan dengan metode utang dulu. Metode yang pertama, kontrak kita 10 kali tayang. Ya. Ingat, 10 kali tayang. Ini merupakan utang sebenarnya. Utang untuk menampilkan iklan. Kita sudah menerima balas jasa atas kontrak 10 kali tayang tersebut. Tapi belum menayangkan. Kemudian setelah beberapa saat sampai 31 Desember, kita sudah menayangkan 7 kali tayang. Ya. Dengan metode utang ini, ya, tentunya ini yang menjadi dasar. 7 kali tayang ini yang menjadi dasar perhitungan kita. Sedangkan 3 kali tayang ini adalah yang belum kita laksanakan sebagai kewajiban kita. 7 kali tayang ini dapat kita akui sebagai pendapatan. Sedangkan 3 kali tayang adalah utang atau kewajiban kita untuk kemudian menayangkannya pada periode berikut. Nah, dalam metode utang, maka yang menjadi acuan kita adalah berapa yang sudah menjadi pendapatan. 7 kali tayang yang menjadi pendapatan. 7 kali tayang itu berapa nilainya? Ya. Ingat, kalau kita menggunakan metode utang, maka yang menjadi acuan kita nilai yang sudah menjadi pendapatan. Nilai yang sudah menjadi pendapatan ini dapat kita lihat dari berapa kali tayang iklan tersebut. Berapa kali yang sudah kita laksanakan sebagai kewajiban kita. Nah, di sini sebagai contoh 7 kali tayang. Dan 7 kali tayang ini dari total 10 kali tayang. Maka kita menghitungnya penyusutan sama dengan 7/10. 7/10 dikali dengan total nilai kontrak kita atas tayangan iklan tersebut. Sehingga kita peroleh nilai Rp2.800.000 sebagai nilai yang sudah bisa kita akui sebagai pendapatan. Oke, sahabat Smart School. Sampai di sini tentu bisa dipahami ya, bahwa sekali lagi diingatkan bahwa ketika kita menggunakan metode utang, maka yang menjadi acuan untuk nilai yang akan kita sesuaikan adalah nilai yang sudah menjadi pendapatan. Dalam hal ini 7 kali tayang. 7 kemudian dibagi dengan total kontrak kerjasama jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan kita. Dikali dengan nominal atau nilai besaran dari kontrak kerjasama tersebut. Oke, kita lanjut. Sahabat Smart School, dalam penyesuaian pendapatan diterima di muka dengan metode utang tadi. Metode yang pertama yang kita cari nilainya adalah yang sudah dinyatakan sebagai pendapatan. Saya kira ini sudah kita pahami ya.
dengan penjelasan tadi. Oke, sehingga nantinya dalam menjurnalnya tentu ya, ini ada 2 akun dan kita simpan nilainya di posisi debit dan kredit dengan nilai yang sama, yakni Rp2.800.000. Untuk posisi debit, iklan dibayar di muka dan tentu pasangannya adalah pendapatan iklan dengan nilai yang sama Rp2.800.000. Ya. Ingat dengan baik, dengan metode utang, kalau tadinya pendapatan pendapatan dibayar di muka berada di posisi debit, yang kemudian AJP-nya kita pindahkan ke posisi kredit. Dengan metode yang kedua adalah metode pendapatan. Penyesuaian pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan. Ini dapat kita lihat ketika di neracanya, ya, di neracanya ini muncul akun pendapatan. Misalnya, perusahaan periklanan menerima jasa iklan 10 kali tayang, sama dengan tadi ya, dengan kesepakatan nilai jasa dibayar di muka. Kemudian sampai dengan 31 Desember baru 7 kali tayang. Ya. Sehingga saldo terdapat akun pendapatan ya, di neraca saldo. Ya. Terdapat akun pendapatan iklan dengan nilai Rp4 juta. Gitu kan? Rp4 juta. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak dengan baik. Pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan dapat kita ilustrasikan seperti ini. Kita punya kontrak 10 kali tayang dan itu merupakan utang kita karena belum ditayangkan. Namun seiring perjalanan waktu sampai dengan 31 Desember, ya, kita sudah menayangkan sebanyak berapa? 7 kali tayang. 7 kali tayang. 7 kali tayang ini tadi kita akui sebagai pendapatan kita. Ya, kita akui sebagai pendapatan kita. Karena kita sudah menjalani atau menunaikan kewajiban kita menayangkan sebanyak 7. Berarti kita sudah punya hak atas kontrak yang kita sepakati sebanyak 10 kali. Namun ada berapa yang belum tayang sebagai kewajiban kita. Dari 10 kali tayang, 7 kali sudah ditayangkan, berarti kita masih ada sisa 3 kali penayangan iklan tersebut. 3 kali penayangan iklan ini merupakan utang karena belum kita laksanakan sebagai kewajiban kita. Ya. Jadi ingat, utang bahasa lainnya adalah kewajiban selain tentunya liabilitas. Utang ini adalah kewajiban yang harus kita tunaikan dengan menayangkan 3 kali lagi iklan tersebut. Ketika kita menggunakan metode pendapatan, sahabat Smart School, perhatikan dengan baik. Ketika kita menggunakan metode pendapatan, maka yang menjadi acuan nilai yang akan kita catat dalam jurnal penyelesaian adalah besaran utang. Ya. Nilai dari utang tersebut. Ya. Sehingga untuk menghitungnya, penyelesaiannya adalah 3 per berapa? Per 10. Ya. 3/10 karena 10 kali tayang adalah kewajiban kita secara totalnya. Dikali dengan Rp4 juta sebagai nilai kontrak kita. Dan diperolehlah nilai sebesar Rp1.200.000 sebagai kewajiban yang merupakan utang bagi kita. Sahabat Smart School, bagaimana pencatatannya dalam jurnal penyelesaian? Ya mudah saja tentunya. Kalau kita sudah memahami runut materinya tadi, maka dapat kita pahami bahwa dalam penyelesaian pendapatan diterima di muka, dengan metode pendapatan yang kita cari nilainya adalah yang masih menjadi utang, yakni 3 kali masa tayang yang kemudian ketika kita konversi ke nilai kontrak, maka nilainya sebesar Rp1.200.000. Maka muncullah
akunnya seperti yang dipaparkan dengan nilai yang sama Rp1.200.000. Oke, sahabat Smart School. Pendapatan yang masih harus diterima ini adalah suatu kondisi di mana perusahaan mengakui ada pendapatan yang terjadi, namun perusahaan itu belum menerima pendapatan tersebut secara tunai. Sederhananya pendapatan ini masih menjadi piutang. Sebenarnya kita mengakui ada pendapatan yang kita terima. Ada pendapatan yang terjadi dari sebuah transaksi. Tapi pendapatan itu belum dibayarkan oleh pihak yang bekerja sama dengan kita. Logikanya ini merupakan piutang buat kita. Kondisi ini menimbulkan pengakuan adanya pendapatan dan sekaligus piutang sebagai pasangannya. Sebagai contoh misalnya, pada tanggal 2 Januari tahun 2021, perusahaan akan menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikan sebesar 2 juta. Jadi kita telah memberikan jasa, kita telah melaksanakan kewajiban kita, dan mestinya kita akan menerima pendapatan dari itu. Tapi nanti tanggal 2 Januari baru dibayarkan. Penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2020. Pada tanggal 31 Desember 2020, kita mengakui bahwa itu adalah pendapatan sebesar 2 juta. Tetapi belum kita terima. Belum ada uangnya kita terima secara tunai. Maka itu adalah piutang. Perusahaan belum menerima pembayaran. Jadi seperti itu. Sehingga muncullah akun piutang usaha. Oke. Oleh karena itu jurnal penyesuaian kita perlukan. Dalam penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima, timbul pengakuan pada penambahan pendapatan. Seperti biasanya, pendapatan itu bersaldo normal di kredit. Kalau dia bertambah, maka akan di posisi kredit. Dan piutang usaha. Piutang usaha adalah kelompok akun aset. Yang saldo normalnya kalau dia bertambah berada pada posisi debit. Mekanisme debit kredit ini silakan sahabat Smart School pelajari kembali materinya di tayangan sebelumnya dalam pembelajaran kita sebelumnya terkait dengan bagaimana mekanisme debit kredit untuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita lanjut di sini. Sahabat Smart School, ketika kita membuat jurnal penyesuaiannya, maka akan muncul akun piutang. Piutang bertambah di posisi debit dengan nilai yang belum diterima tadi. Misalnya 1.200.000. Kemudian pendapatan jasa, pendapatan jasa di posisi kredit karena dia bertambah dengan nilai yang sama tentunya. Oke, sesimpel itu bagaimana menyikapi penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima. Sahabat Smart School, satu hal yang diperlukan bagi seorang akuntan, yakni orang yang terlibat dalam akuntansi, adalah ketelitian. Ketelitian dalam memeriksa bukti-bukti transaksi, kemudian ketelitian dalam mencatat transaksinya, dan lain sebagainya. Jadi karakter yang diperlukan dalam akuntansi itu salah satunya adalah ketelitian. Untuk penyesuaian berikutnya yang ketujuh. Baiklah sahabat Smart School, akun yang terakhir yang akan kita bahas dalam penyesuaian adalah penyesuaian kerugian piutang. Pembahasan penyesuaian kerugian piutang sebenarnya ini memerlukan pembahasan yang lebih detail. Tetapi dalam hal ini kita hanya akan membahas bagian pokoknya, yakni penyesuaian kerugian piutang itu sendiri, bagaimana dalam pencatatannya di jurnal penyesuaian. Kerugian piutang timbul dari piutang yang kemungkinan tidak terbayar. Kan faktanya seperti itu ya, sahabat Smart School.
ketika kita memberikan pinjaman kepada pihak lain, tidak ada jaminan bahwa mereka akan membayar pinjaman tersebut. Pinjaman yang kita berikan kita sebut piutang bagi diri kita, dan tentunya utang bagi yang menerima pinjaman tersebut. Tidak ada jaminan mereka akan bayar utangnya. Tidak ada jaminan kita akan menerima pembayaran piutang. Dalam hal ini tentu ada resiko kerugian piutang ketika mereka tidak membayar utangnya. Ya. Dalam sebuah perusahaan, ketika menghadapi kondisi kerugian piutang, ada dua sikap yang dapat dipilih. Apakah berhenti berharap, sudahlah sampai di sini, ya, mengikhlaskan apa yang telah dipinjamkan tadi, ataukah masih terus berharap? Jadi biasanya seperti ini. Apakah berhenti berharap ataukah masih tetap berharap? Dalam kondisi tertentu tidak ada pilihan berhenti berharap. Misalnya perusahaan yang kita berikan pinjaman atau pihak yang kita berikan pinjaman bangkrut perusahaannya, ataukah meninggal dunia orang yang telah menerima pinjaman tersebut. Maka sikap berhenti berharap itu sangat logis. Tetapi kita juga masih bisa tetap optimistis bahwa piutang tersebut akan terbayarkan, dan masih berharap bahwa yang bersangkutan yang punya utang ini akan membayar kita. Nah, perlakuannya akan berbeda, penyelesaiannya akan berbeda. Sahabat Smart School, dengan dua kondisi ini, maka ada dua metode penyelesaian kerugian piutang. Ya. Pertama, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Ingat dengan baik, ada dua metode yang dapat kita pilih dalam menyikapi penyelesaian kerugian piutang. Pertama, metode langsung. Ya. Metode langsung ini adalah metode di mana perusahaan berhenti berharap. Jadi kalau perusahaan tersebut sudah berhenti berharap, maka metode yang akan digunakannya adalah metode langsung. Tetapi kalau dia masih berharap, maka dia akan menggunakan metode tidak langsung. Masih ada harapan untuk dibayarkan. Lantas bagaimana jurnal penyelesaian untuk masing-masing metode ini? Perhatikan dengan baik. Matriks penggunaan dua metode. Metode langsung dan metode tidak langsung. Tentu lagi-lagi, supaya tidak terulang pertanyaan dari Tias tadi, bahwa sumber kita menentukan apakah menggunakan metode langsung tidak langsung, kita lihat dari neracanya kalau untuk penyelesaian pendapatan tadi. Tetapi untuk metode di sini, metode kerugian piutang, yang menjadi acuan kita adalah harapan piutang terbayar. Harapan piutang terbayar. Yang mana akan kita gunakan? Kalau kita masih berharap, maka kita akan menggunakan metode tidak langsung. Tapi kalau kita berhenti berharap, kita gunakan metode langsung. Ya. Jadi kalau kita sudah berhenti berharap untuk dibayarkan lagi, maka kita gunakan metode langsung saja. Kalau metode tidak langsung kita gunakan kalau masih ada harapan, meskipun itu sekecil apapun, ya. Ya, sekecil apapun. Oke. Kita bisa menyebutnya metode langsung ini sebagai metode pesimis dan metode tidak langsung sebagai metode optimis. Ayat jurnal penyelesaiannya bagaimana? Akan muncul satu akun yang disebut beban kerugian piutang. Ketika kita menggunakan metode langsung, ya, beban kerugian piutang ada di posisi debit. Dan pasangannya tentu adalah dikredit dengan besaran piutang. Ya, besaran piutang. Dalam hal ini piutang langsung kita hapuskan. Tidak ada lagi piutang. Kenapa? Tidak ada lagi harapan untuk dibayar. Jadi kita nolkan nilainya. Nah, sedangkan kalau metode langsung, beban kerugian piutang, pasangannya adalah cadangan kerugian piutang. Bukan piutang. Ya. Sama-sama beban kerugian piutang di posisi debit, tapi pasangannya di posisi kredit berbeda. Kalau kita menggunakan metode langsung, pasangannya adalah piutang. Artinya apa? Kita habiskan piutang kita. Berhenti lagi berharap. Tetapi kalau kita menggunakan metode tidak langsung, maka kita cadangkan kerugian piutang tersebut di posisi kredit. Demikian sahabat Smart School. Nah,
Kemudian, sahabat Smart School, demikianlah pembelajaran kita kali ini terkait dengan ayat jurnal penyelesaian. Saya kira demikian, dan tentu saya berharap Ibu Bapak guru pendamping di sekolah masing-masing dapat memberikan pemahaman lebih detail kepada sahabat Smart School terkait dengan materi kita kali ini. Oke, saya kira demikian pembelajaran kita kali ini. Senang sekali bisa belajar bersama dengan sahabat Smart School, dan mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari hari ini. Saya Rudiansah, mohon pamit undur. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdaski. Sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.